Saya mau kesaksian, saudara. Saudara, bulan Maret itu ada kutukannya, saudara. Kelahiran yang dipaksa. Sesuatu yang apakah ini sebuah kebetulan atau bagaimana, saudara? Karena saya lahir di bulan Maret dan sebetulnya kelahiran saya ini juga dipaksa, saudara. Karena sesuatu hal. Jadi pada waktu saya baca ini, kok bisa pas ya? Gitu. Jadi pada waktu ibu saya mengandung saya, itu sempat mau digugurin, saudara. Dicoba berkali-kali, saya dengar waktu saya sudah dewasa, saudara. Dan setelah lahir, saudara, prematur, saya dikasih ke saya, saudara. Dan saya menolak karena katanya kayak kucing, saudara ya. Jadi, iya kecil banget, hitam katanya, saudara. Saya bersyukur jadinya bisa demikian putih, saudara ya. Keadaan ekonomi orang tua saya tidak baik, jadi saya istilahnya mau sempat digugurin, saudara. Tapi yang aneh sampai hari ini saya tidak merasa tertolak oleh orang tua saya, saudara. Saya baik-baik aja, saya dari keluarga baik-baik, walaupun pada waktu itu keluarga saya, orang tua saya belum kenal Tuhan pada waktu itu, saudara. Ibu saya masih hidup, saudara. Hampir 90 tahun, dan saya ajak makan durian, minum kopi, saudara. Masih sehat, saudara. Kalau saya anaknya makan durian langsung kolesterol, saudara. Bertumbuhnya dengan waktu, saudara, saya ini anak yang minder, anak yang penakut, saudara. Saya takut dengan kegelapan, saya takut dengan macam-macam ketakutan, saudara. Saudara, di sini pasti ada yang pernah sekolah SD, saudara ya. Saya SD sekolah yang nilainya merah ini bahasa Indonesia, saudara. Nilainya angkanya 5, saudara. Jadi saya emang kesannya asli dari Cungko, saudara ya. Jadi bahasa Indonesia nggak bisa, jadi rapot saya merah, saudara. Kenapa, saudara? Karena setiap saya disuruh maju bercakap-cakap gitu ya, sajak, ya pasti yang seangkatan saya tahu, saudara. Saya bolos, saudara, karena saya dibully, saudara, karena saya cadel, saudara ya. Saya diketawain, semoga nanti saya nggak dapat nilai 5 ya Bu, ini yang ada sini. Saya bertumbuh dengan orang yang dengan segala ketakutan, saudara, dengan segala keminderan. Singkat cerita saya bisa selesaikan sekolah saya dan saya bisa melanjutkan sekolah di Jakarta, saudara. Dan ini yang mau saya saksikan kebenaran firman Tuhan lewat kesaksian hidup saya, saudara. PPT-nya bisa dimunculkan? Keledai yang ditunggangi Tuhan Yesus, saudara. Nah, di sini ada keledai, saudara ya. Ada keledai yang bebas, bisa disebut keledai liar, saudara ya, bisa kesana kemari. Ada keledai yang tertambat, saudara. Ada keledai yang ditunggangi mungkin oleh pemiliknya. Ada keledai yang mengangkut beban berat, saudara. Dan yang terakhir keledai yang ditunggangi Tuhan Yesus, saudara. Saya pernah naik keledai sama Pak Luki, kalau Pak Luki masih ingat di Petra ya Pak. Keledainya kasihan, saudara, ya. Berat, enggak satu-satu Bu. Ya. Kalau enggak kuat dipukulin ya sama Baduin ya, suku Baduin yang punya, saudara. Nah, pagi ini saya mau cerita bahwa keledai ini saya mengilustrasikan adalah saya, saudara. Kalau saudara diilustrasikan keledai kan mungkin nggak mau, saudara ya, maunya mau singa Yehuda, amin. Raja walinya Tuhan. Tapi saya memposisikan saya ini keledai yang kelak ditunggangi Tuhan Yesus sampai hari ini, saudara.
Ada amin, saudara? Poin yang pertama, keledai yang tertambat, saudara. Dikatakan di Lukas 19, ketika Yesus telah berada dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Saudara, saya pernah mengalami tertambat, saudara, keterikatan, saudara, diikat. Oleh apa, saudara? Oleh dosa, saudara. Pada waktu saya selesai kuliah, saudara, saya mengalami yang namanya pergaulan yang salah, saudara. Karena firman Tuhan jelas, saudara, jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, saudara. Saya maju sedikit, saudara, pada waktu saya ketemu dengan ibu, saudara, untuk membangun sekolah, ya istilahnya Mahanaim ini. Waktu itu ibadahnya di atas mikafot, saudara, belum di sini, belum ada. Mungkin ibu lupa mendoakan saya, tapi saya ingat sampai hari ini, saudara. Waktu itu para pemimpin dibasuh kaki dan ibu mendoakan saya yang paling lama, saudara. Doanya begini, saudara. Sebetulnya kamu sudah binasa. Jalanmu terputus. Tapi Tuhan sayang sama kamu dan Tuhan berikan jembatan yang baru untuk kamu boleh lewat. Akhirnya sebenarnya saya sudah mati binasa, saudara. Dan kamu ada di sebuah klub, di sebuah bar. Kamu dikelilingi oleh para wanita. Nah, ini yang nggak enaknya para wanita, saudara. Dan disitulah kamu ditembak mati. Saya kaget, saudara. Karena apa? Kok ibu bisa tahu, saudara? Saya kan baru ketemu, saudara. Jadi, saudara, apa yang saya lakukan sebelum saya ketemu Tuhan, saudara? Tanpa sengaja saya ini masuk ke satu kelompok, saudara. Anggap aja ini kelompok gangster, saudara. Di sini banyak anak muda, hati-hati, saudara, dengan pergaulan, saudara. Hati-hati dengan gadget dan sebagainya. Tadi saya cerita, saya dari keluarga yang sederhana, keluarga yang baik-baik, walaupun belum kenal Tuhan. Saya anak paling bungsu 4 bersaudara, saudara. Pada kenyataannya saya mengalami sesuatu yang kalau saya sadari kenapa saya bisa masuk kelompok ini, saudara. Saya bukan hanya pemakai narkoba, saudara. Tapi teman-teman bandar narkoba di zaman itu, saya yang membackingi, saudara. Kenapa? Karena saya main dengan kelompok yang punya negara istilahnya, saudara, yang punya Jakarta, saudara. Nggak ada yang bisa tangkap saya, saudara. Singkat cerita, saudara, keledai yang tertambat ini dengan segala dosa, saudara. Semakin hari saya semakin merajalela, saudara, di zaman itu, saudara. Yang tadinya saudara tahu ya, saya seorang penakut, bisa menjadi seorang yang mengerikan, saudara. Lalu Tuhan kasih mimpi kepada kakak saya untuk mendoakan saya, saudara. Kakak saya cerita pada waktu saya bertobat, Tuhan bicara lewat mimpi kepada saya, kepada kakak saya, doakan adikmu karena kondisi pergaulannya sangat membahayakan. Siapa yang percaya doa orang benar jika yakin didoakan besar kuasanya, saudara? Amin.
Kakak saya tanya kepada Tuhan, bolehkah saya tegur menasihati? Tidak boleh, saudara. Karena saya ini bisa kabur, bisa menghilang, saudara. Akhirnya saya tinggalkan dunia itu, saudara. Keluarga saya ada kutuk judi, saya penjudi, saudara. Dari kecil sampai saya kuliah, saya judi, saudara. Makanya saya bingung, saudara, pada waktu ibu ketemu sama saya membangun proyek Mahanaim. Saya masih ingat waktu itu saya bicara, Bu, ibu percaya sama saya. Saya ini mafia lah istilahnya ya, bandar judi, ya narkoba. Saya percaya, ibu tahu dari mana? Saya nggak ngerti karena saya 30 tahun itu, saudara, dari kecil saya bertobat, saya masih Katolik, saudara. Jadi saya nggak ngerti yang namanya tuh nabi, nubuatan, saya nggak ngerti, saudara. Sampai ibu mungkin jengkel, saudara, ya, karena saya lulusan TSOA, tapi kok nggak mudeng-mudeng, saudara. Ya. Saudara paham, saudara? Singkat cerita, saya ketemu Pak Yusak pada waktu mau bangun sekolah ini. Saya tanya, saudara, Om, apakah ini jatah saya untuk saya bangun sekolah Mahanaim? Lalu Pak Yusak nanya, responmu apa pada waktu kamu dikasih tugas sama Iin gitu ya, sama Bu Iin? Saya bilang nggak bisa, Bu, saya ini nggak pengalaman membangun, saya bilang. Ya itu jawabannya. Maksudnya, Om, apa yang bodoh bagi dunia, Tuhan akan pakai untuk mempermalukan yang kuat dan berhikmat. Sejujurnya saya nggak ngerti, saudara. Bapak keledai yang bodoh ini, yang lemah ini, saudara, suruh bangun ini sekolah. Saya tanya sama ibu, Bu, uangnya ada? Nggak ada. Pakai dengan iman. Iman itu apa? Saya sampai tanya, saudara. Bayangin lulusan TSOA masih tanya, iman itu apa, saudara? Saya masih ingat, saudara. Ibu kasih uang 50, lalu buat beres-beres ya, tinggal sisa 20, Bu, 20 ini buat bangun pos satpam aja kagak dapat loh, Bu, saya bilang. Ya. Jadi saya berpikir, ya saya menolak, saudara, karena ya saya nggak paham, saudara. Tapi yang sesuatu yang saya alami, saudara, ya akhirnya saya keledai ini kan nurut aja, saudara, ya pokoknya udahlah, ya saya ikut aja, saudara. Saudara, keledai yang bodoh ini, saudara, yang lemah ini dalam cerita ini, semua kejahatan itu saya pernah lakukan, saudara. Saya main kuasa gelap, saya main dengan pembunuh bayaran, saudara, dengan preman dan sebagainya, saudara. Dari orang yang penakut, dari orang yang minder, bisa ada di kelompok ini, saudara. Kenapa? Karena keledai ini tersesat, saudara. Tertambat oleh banyak dosa. Next, saudara. Setelah Tuhan mengatakan, yang poin kedua adalah Tuhan memerlukannya. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, apa, saudara? Tuhan memerlukannya. Poin yang kedua, saudara, istilahnya Tuhan memerlukan Bahtera. Amin, saudara. Tuhan memerlukan Mahanaim. Tuhan memerlukan saudara dan saya. Ada amin, saudara. Jadi pada waktu keledai ini dilepaskan dari ikatannya semua, saudara. Bayangkan, saudara, dalam waktu 2 hari saya bisa lepas semua tanpa didoakan, tanpa ditumpang tangan, saudara. Saya juga nggak ngerti kenapa bisa begitu, saudara. Saya pesta narkoba, saya merokok, minum dan sebagainya, saudara. Bahkan saya pernah waktu itu makan sama ibu ya, dan ibu bilang sama saya, Mul, pacarmu banyak. Saya bilang, ibu tahu dari mana, ya kan? Ya tahulah dari Tuhan, katanya. Ya jadi, waduh, ini kayaknya saya tahu, ibu tahu semua nih tentang saya, saudara. Saudara, pada waktu semuanya dilepaskan, ya, karena dengan anugerah Tuhan dan kasih Tuhan, saya bisa tiba-tiba
Lepas saja saudara. Dari judi saya, dari minuman saya, dari narkoba, bayangkan saudara, tiap hari saya pesta narkoba, dalam sekejap 2 hari saya bisa lepas saudara. Karena apa? Karena Tuhan memerlukan saya saudara. Amin saudara. Tuhan yang sama memerlukan saudara. Untuk lawatan, untuk tuayan saudara. Apapun kondisi saudara, model kayak saya gini, tetap Tuhan mau pakai saudara. Yang tadi saya bilang bahasa Indonesia saya 5 saudara, merah saudara. Saya juga bingung bahasa Indonesia saya 5. Ya. Ternyata emang saya punya keminderan, ya saya nggak bisa ngomong saudara dan sebagainya. Tuhan memerlukan keledai yang lemah, yang bodoh ini menjadi alatnya saudara. Amin saudara. Sesuatu yang saya mengerti bahwa Tuhan memerlukan saya, istilahnya di Mahanaim ini saudara. Kalau saya ceritakan begitu banyak saudara. Saudara sekali lagi saudara, keledai ini penakut saudara sebetulnya. Saudara mungkin gak percaya sampai hari ini saya gak pernah berkelahi loh saudara. Serius saudara. Saya gak pernah pukul orang saudara. Apalagi wanita saudara, ya tidak pernah saudara. Tapi kenapa saya bisa masuk di kelompok yang mengerikan ini? Saya ini penakut, tapi ada tapinya saudara. Tapi saudara ya. Mungkin kalau saya berkelahi sama Ibu Ruth, saya kalah saudara. Serius. Mungkin saya di smackdown sama Ibu Ruth. Belum lagi dilempar saudara. Baskom, ya, ulegan dan sebagainya saudara. Ya maaf ya Pak Ferry ya. Mengalami. Nah, kalau saya mengalami yang BAP gitu mengalami, tapi saya belum mengalami. Jangan sampai mengalami ya saya ditimpuk sama Ibu Ruth. Jadi percayalah ya, keledai yang bodoh ini kalau Tuhan sudah ada mengendari, menunggangi, pasti akan aman, lancar, nggak ada masalah saudara. Amin. Ya, jadi itu saudara ya poin yang kedua ya, Tuhan memerlukan saudara dan saya. Amin. Tuhan memerlukan Mahanaim, Bahtera untuk lawatan, untuk keselamatan bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa saudara. Ada amin saudara. Poin yang ketiga adalah, nah ini saudara, blessing saudara ya. Pakaian dihampakan. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya, dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghampakan pakaian di jalan. Ada yang tahu saudara pakaian ini bicara apa saudara? Ya yang mengenai pakaian itu kan bukan Tuhan Yesusnya saudara, keledainya, betul ya saudara? Keledainya yang menyentuh pakaian-pakaian itu saudara. Ada yang tahu pakaian itu bicara apa saudara? Pakaian berbicara tentang profesi saudara, tentang jabatan, tentang divine connection saudara. Amin. Keledai ini terus berjalan ya karena Tuhan mengendarai saudara. Pakaian demi pakaian saya sentuh saudara. Pada waktu ibu menyuruh saya pelayanan preman, saya sentuh pakaian preman, kelompok preman ini saya sentuh saudara. Pada waktu ibu tugaskan saya pelayanan TNI, Polri, saya sentuh pakaian mereka, artinya saya masuk kelompok mereka saudara. Pada waktu saya melayani Muktadin, saya melayani Waria juga saudara. Saya sentuh semuanya saudara. Waria. Yang ajaib pada waktu saya sentuh pakaian TNI saudara. Saudara, saya lagi menyelesaikan pembangunan gereja saudara di markas Brigade Kavaleri. Ya, markas ini yang urusan perangnya dengan tank baja saudara. Dan kalau saudara tahu, belum lama ini saya ditawarkan tanah lagi saudara di Brigade Infanteri saudara. Saya sudah cerita Pak Luki sama Ibu, artinya kita akan bangun pasukan yang baru saudara. Amin saudara. Saya dopa setiap hari Kamis, Tuhan kasih saya sentuh markas yang lain,
di batalion kavaleri 9 untuk ada dopas lagi di situ, saudara. Tuhan kasih lagi tentang, ayo Pak, ini ada gereja yang tidak diurus, bisakah Bapak urusin gereja ini di komplek Arhanud, saudara, arteri pertahanan udara. Artinya pada waktu ibu khotbah tentang pancangkan patok kemahmu perluas, saudara, Tuhan perluas, saudara. Amin, saudara. STT ya yang lama sudah berjalan, sudah ada lagi yang akan nanti dimulai lagi, saudara. Tuhan percayakan masuk sekolah STT ke lapas ke rutan, saudara. Saya sentuh ya pakaian-pakaian napi, saudara, untuk dilayani, saudara. Dan kemarin acara 29 itu baru dilantik 2 minggu lalu, saya bilang, Pak, saya pinjam ormasnya dulu karena saya punya ormas lagi ada kendala, saya bilang. Saya ditarik oleh teman-teman yang punya ormas ini ada 5, saudara. Saya masuk ke mereka, saudara. Artinya itu kendaraan, ini pasukan yang akan nanti membawa lawatan, saudara. Amin. Jadi saya bisa masuk kemana-mana, saudara. Keledai ini bisa masuk. Kenapa, saudara? Karena ada Tuhan, saudara. Ada Tuhan yang menunggangi, yang mengendarai sehingga keledai ini bisa masuk kemana-mana. Saudara mau dipakai Tuhan, saudara. Amin. Ini waktunya sedang terbuka, saudara. Biar Tuhan mengendarai, istilahnya menunggangi saudara dan saya sampai kepada destiny yang Tuhan tetapkan. Amin, saudara. Saya bersyukur, saudara. Saya bisa kenal begitu banyak orang, macam-macam orang, saudara. Kalau nggak ada Tuhannya nggak mungkin bisa, saudara. Amin, saudara. Makanya firman jelas, di luar engkau kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu aja yang dari saya, saudara. Biar setiap kita, saudara dan saya, terus ada Tuhan yang membawa kita sampai kepada destiny yang ajaib, saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.